وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد لله الذي هدانا للإيمان. الحمد لله الذي هدانا ووفقنا لاتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تجعلنا يا ربنا يا كريم من أهل محبته. Amin. آمين يا رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yang telah memberikan kita rasa syukur di dalam kehidupan yang sementara ini. Barang siapa diberikan sifat syukur, maka hamba ini adalah hamba yang beruntung di dalam hidup. Jadi keuntungan itu bukan dengan adanya nikmat, tetapi keuntungan ini ketika adanya syukur. Ketika muncul sifat syukur ini, keberuntunganlah yang di dalam hidup. Dan ketika muncul sifat ketamakan, kehinaanlah yang kita dapat. Tapi kalau sudah hati kita dapat apapun langsung kita bilang alhamdulillah. Bagaimana cukup? Semuanya disyukuri. Mau dapat nikmat, mau tak dapat nikmat, dia anggap semuanya itu dia dapat nikmat. Bersyukur terus Allah. Maka hamba yang bersyukur ini ternyata hamba yang mempunyai kedudukan tinggi di atas kedudukan takwa seperti dikatakan para ulama. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian supaya kalian mendapatkan kedudukan syukur. Hebatnya kedudukan syukur ini. Ternyata mendengar perintah Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, supaya kita bisa mendapatkan satu kedudukan. Allah berikan dengan kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Di hati kita nanti ada muncul rasa syukur gara-gara apa? Gara-gara mendengarkan perintah Allah. Jadi istiqomah akan menjadikan manusia ini memiliki satu karakter yang baik. Kita pengen orang ini bersyukur, kita kasih ilmu syukurnya begini. Tapi supaya mentalnya, kehidupannya berubah menjadi hamba yang bersyukur, suruh apa? Suruh baca wirid, baca zikir, kamu selama 40 hari ini kalau bisa jauhkan dari maksiat. Orang-orang Bahari biasanya dulu begitu didik muridnya. 40 hari ini sudah puasa. Puasa dulu. Tidak bisa nak makan, bukan puasa, nak makan puasa, jangan bohong. Puasa jangan meninggalkan sholat. Puasa ini, puasa itu, makan aja. Tidak boleh lakukan maksiat selama 40 hari saja. Nanti kisahnya setelahnya kita kisah lagi. Subhanallah, gara-gara melakukan ketakwaan ini muncul nanti satu karakter. Allah berikan hadiah nanti gara-gara tidak bermaksiat, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di kitab-kitab Ashlafus Sholihin, para awliya sholihin dulu mendidik anak mereka, dikumpulkan pagi-pagi sebelum mereka melakukan kegiatan apa, dipanggilnya, nah, abah minta kalian bersumpah, kalian berjanji dalam seminggu ini tidak maksiat, sholat di awal waktu, tinggalkan maksiat, jauhkan yang tidak baik, sampai seminggu ini. Ya sudah semuanya melakukan itu. Datang lagi minggu depan suruhnya lagi, nambah lagi seminggu.
supaya tidak berbuat maksiat, jaga lidah, jaga mata, jaga tangan. Ternyata dengan seminggu ini lahir nanti muncul satu karakter yang tidak dipikirkan oleh manusia. Ini hadiah dari Allah. Begitu juga syukur ini. Kalau kita melakukan amalan istiqomah, hadir majelis yang baik-baik, muncul nanti sifat syukur. Tidak bisa sifat syukur ini dipelajari. Tahu syukur itu begini, tapi namanya orang pengen melihat ini, pengen melihat itu, pengen melihat ini banyak ini. Dengan nafsunya manusia masing-masing kepingin. Tapi kalau sudah kita punya bacaan, itulah orang dulu bilang harus punya wirid, harus punya bacaan, supaya muncul sifat-sifat yang mulia, khususnya sifat syukur ini. Tidak bisa kita jadikan kita syukur. Orang sudah punya harta, sudah punya tahta, masih saja mau ngambil hak orang lain, masih saja berebutan tanah orang diambilnya. Haknya orang diambilnya, padahal sudah kaya raya. Sifat syukur itu hilang. Perasaan kurang terus, takut miskin, takut ini, takut ini. Tapi hamba Allah yang sudah punya ibadah, punya wiridan, ya beda orang kalau sudah punya wirid. Maka dari itu harus punya wirid, harus punya istiqomah bacaan. Setiap hari minta ampun sama Allah. Ada khususnya istighfar, sholawat, tasbih, baca Al-Quran tidak boleh. Jangan sampai satu hari tidak baca Al-Quran. Jangan Yasin saja yang dibaca. Dari ain ke ain, dari ain ke ain, dari ain ke ain. Baca, dapat satu kali hataman, sambung lagi. Ibu udah bisa banyak kesibukan, apa atur dan betul setiap hari ada baca. Ini bisa merubah karakter. Kalau kita sudah punya syukur, nyaman benar hidup. Kalau punya duit 10 triliun, orang yang duit 10 triliun, banting tulang, pembunuhan begini. Sama satu orang dapat punya sifat syukur. Wah, tidak ada yang nelpon dia, tidak ada yang cari-cari, tidak ada yang karena punya sifat syukur. Orang sangka dia di rumahnya biasa, tidak tahunya hatinya gembira. Oh, alhamdulillah, banyak bersyukur sudah sekarang. Tidak mau punya, tidak mau punya. Alhamdulillah yang ada di nyaman sudah, itu nyaman. Maukah jabatan, maukah jadi wali kota, mau jadi gubernur? Di burung sudah nyaman sekarang ini. Bangun tidur, minum air ada, kopi ada, ini ada yang tidak ada, tidak ada perasaan. Kalau dulu perasaan mau ada ini ada, itu berarti tidak ada semuanya. Tapi jadi orang kalau sudah punya sifat syukur ini hadiah memang dari Allah. Nabi Muhammad meninggal, tidak punya istana, tidak punya gunung emas. Orang sekarang menghayal pengen punya gunung emas dia punya. Lautan dia punya. Ini padahal dia mati-matian cari dunia, tidak ada yang dibawa mati juga. Dapat anak punya harta itu bawa mabuk-mabukan, bawa ini tidak ada, cuma nafsu-nafsu saja. Nafsu. Mainan dunia semuanya. Yang bermanfaat untuk dunia tidak ada. Kita bersyukur hidup alhamdulillah. Maghrib bisa mandi, bisa duduk di rumah Allah. Ada orang tanya 1 tahun tidak pernah masuk rumah Allah. Ada orang tidak bisa masuk kecuali hari Jumat saja, sholat sebentar, itu pun di pelataran masjid sholat. Allahu Akbar, tidak bisa masuk ke masjid, tidak tahu kenapa. Ada yang tidak bisa benar keluar kota terus inilah itu. Jadi dunia ini cuma hidup begitu saja hidupnya. Imam Ahmad bin Atha Ibn dan dalam kitabnya Al-Hikam ini mengatakan, ma basaqat aghsanu dhulli illa ala badri tama'. Tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu kecuali di atas bibir tamak dan keragusan. Jadi kebanyakan yang muncul daripada kehinaan, sifat-sifat yang hina, tingkah laku yang hina, apapun kehinaan itu. Ambil hak orang, menzolimi orang,
merubah hukum, membuat hukum yang ini sogok sana, sogok sini. Ini muncul gara-gara ada manusia yang rakus, ada yang tamak. Sudah ada rezeki, sudah itu mau rezeki orang pula, mau begini pula. Itulah kekayaan dunia dan seisinya bisa mengenyangkan miliaran perut manusia, tapi tidak bisa mengenyangkan satu hawa nafsu manusia yang rakus. Ya Fir'aun itu sudah segala punya, mau lagi sampai apa ujungnya mau jadi Tuhan pulang, jadi Tuhan. Kalau dipikirkan kita tahu kita badan kita sakit, ada lemah, ada begini, masih aja kurang, masih aja manusia ini koma. Akhirnya apa? Mau jadi Tuhan pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Ahmad bin Athaillah bilang apa? Ma sabagat awsanu dhulli illa ala badrut tamam. Tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu. Sifat-sifat yang hina itu berkembang, akan berkembang dia sifat-sifat ini, kecuali lahirnya gara-gara sifat tamak ini. Sifat tamak rakus itu dibilang adalah bibit dari segala macam kehinaan dan kerendahan. Sudah bibitnya di situ. Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim berkata, andaikan sifat tamak itu dapat ditanyai, siapakah ayahmu? Kalau kita tanyai, siapa ayahnya engkau? Pasti jawabnya, ragu terhadap takdir Allah. Orang yang tanya, orang yang tidak percaya sama rezeki itu dari Allah. Pemberian Allah tidak bisa nambah. Kita mau jerit-jeritlah, mau berdoa, ambil patah-patah tangan kita, tidak akan juga rezeki kita bertambah. Itulah orang kalau sudah tahu dengan Allah, dia kenal sama rezekinya. Kalau sudah tahu sama rezeki, tidak pernah dia ambil patah-patah tangannya minta, ulun mau baca, namanya supaya dapat rezeki banyak. Tidak ada lagi gitu. Ulun mau cari ridhonya Allah, tidak mau lagi. Orang yang beribadah mau cari harta banyak, baca Quran banyak, kesian, sholatnya 1000 rakaat, pahalanya sedikit. Tapi orang yang mencari ridho Allah, sholatnya 1 rakaat mengalahkan 1000 rakaat, karena tidak pakai tamak tadi, tidak pakai nafsu ibadahnya. Ada orang beribadah pakai nafsu, karena belum kenal sama Allah. Ini rezeki, ini memang sudah sesuatu garis tangan semua. Mata kita di mata kita tidak pernah kita minta muncul mata. Kita ini ada di dunia ini, tidak ada yang pernah minta hidup di dunia. Ada ini mau, nah kita tiba-tiba ada ketemu. Semua yang muncul hidup ini muncul, bisa hilang juga. Dulu orang punya mata, hilang matanya. Dulu orang punya kesehatan, hilang kesehatannya. Ini dunia bisa muncul, hilang. Allah semuanya. Yang punya hajat dunia yang ciptakan kita ini sudah nulis semuanya, akan muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Nah, orang yang sudah kenal sama yang punya dunia sejagat raya ini melihat hidup yang muncul, hilang ini, apakah dia sibuk sama itu? Rezeki ada yang tidak ada, diberi. Tak usah kan duit, nyawa bisa hilang di dunia ini. Jadi apa di dunia yang sementara ini, apa yang harus kita cari? Orang yang sudah beriman, sudah tahu, dikenalkan, nyambung dia dengan hidayah, dapat petunjuk dari Allah, tidak mikirkan itu lagi sudah. Artinya tidak menjadi dia was-was. Dia sudah percaya sama Allah, sudah apapun. Ulun hidup ini apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku dan hidupku untuk Allah sang pencipta semesta alam ini. Aku mau sakit dari Allah, aku hidup dari Allah, rezekiku dari Allah, hidupku dari Allah, semua sudah serahkan sama Allah. Mau hilang, dia sabar. Dia tahu ini ujian sebentar itu.
Dia tahu dia pedagang, dia harus berdagang dengan baik. Kenapa berdagang dengan baik? Bukan cari untung lagi sudah. Allah suruh ulun baik-baik, kerja semangat, cari untung yang banyak. Wabtaghu min fadlillah. Arti wabtaghu itu bersemangatlah kalian mencari anugerah Allah. Urusan hasilnya terserah Allah. Nak mikir kita. Allah kasih satu, alhamdulillah. Kasih dua, alhamdulillah. Sudah baru bisa bersyukur kita kalau kita. Itulah bapaknya orang rakus ini, orang yang tidak ngerti sama rezeki itu dari Allah. Kalau sudah ngerti hidup ini ada tidak adanya itu urusan Allah. Banyak yang kita tidak minta. Sholat duha bukan lagi mencari rezeki, sholat duha mencari anugerah Allah. Karena Allah suruh kita bersemangat mencari anugerahnya, termasuk rezekinya anugerah Allah. Allah kasih berapapun itu besar, tak ada yang kecil. Baca Al-Quran supaya mencari ridho Allah. Sudah orang mau beribadah hidup nyaman. Kalau sudah hidup mau beribadah nyaman sudah. Dapat terus untungnya. Iya. Orang sholat 1000 rakaat, ini orang mau beribadah itu 1 rakaatnya ngalah dengan orang yang 1000 rakaat. Yang cinta sama dunia. Salah. Setan pintar nipunya begitu. Orang jadinya capek-capek, tak tidur malam, tapi apa? Niatnya tidak mencari ridho Allah itu. Maka dari itu bapaknya siapa? Bapaknya orang rakus ini apa? Orang yang tidak percaya dengan takdir Allah. Tidak tahu bahwa dunia punya Allah. Atau orang yang sudah percaya sama Allah, ya Allah, sudah mau kemana kita? Dan bila ditanya apakah pekerjaanmu, jawabnya merendahkan diri. Dan bila ditanya apakah tujuanmu, orang yang rakus merendahkan diri. Apakah tujuanmu, jawabnya tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru masuk ke Masjid Jami' di Basrah, lalu didapatkan banyak orang yang memberi ceramah di dalamnya, maka ia menguji mereka dengan beberapa pertanyaan dan ternyata tidak dapat menjawab dengan tepat, diusir dan tidak diizinkan memberi ceramah di masjid itu. Dan ketika sampai ke majlis Al-Hasan Al-Basri, ia bertanya, "Hai pemuda, saya akan bertanya kepadamu sesuatu. Jika engkau dapat menjawab, aku izinkan engkau terus mengajar di sini. Tetapi jika engkau tidak dapat menjawab, aku usir engkau sebagaimana lain-lain temanmu yang telah aku usir itu." Jawab Al-Hasan, "Tanyakan sekehendakmu." Sayyidina Ali bertanya, "Apakah yang dapat mengukuhkan agama?" Jawab Imam Al-Hasan, "Al-wara', artinya yakni berjaga-jaga diri, menjauh dari segala syubhat dan haram." Lalu ditanya, "Apakah yang dapat merusak agama?" Jawabnya, "Tamak, yaitu rakus." Imam Ali berkata kepadanya, "Engkau boleh tetap mengajar di sini. Orang yang seperti engkau inilah yang dapat memberi ceramah kepada orang-orang." Jadi memang bibit daripada semua kesalahan ini kalau sudah orang tak hancur agamanya, hancur segalanya sudah. Tidak bisa sudah. Seorang guru berkata, dahulu ketika dalam permulaan bidayahku di Iskandariyah. Iskandariyah ini apa? Nama tempat di Mesir ya. Pada suatu hari ketika aku akan membeli suatu keperluan dari seorang yang mengenal aku, timbul dalam perasaan hatiku, mungkin ia tidak menerima uangku ini. Tiba-tiba terdengar suara yang berbunyi, keselamatan dalam agama hanya dalam memutuskan harapan dari sesama makhluk. Wara dalam agama itu menunjukkan adanya keyakinan dan kesempurnaannya bersandar diri kepada Allah. Arti orang wara ini orang yang menunjukkan di dalam dirinya bahwa dia sudah percaya sama Allah. Karena kalau sudah wara, yakin rezekinya Allah yang kasih. Dia jalan hidup terus. Ini tak pernah melawan arus. Ada nikmat syukur, ada bala sabar. Tak pernah dia mengharap mau jalan gitu. Kita tak usah pikir kemana-mana. Tak harus punya ini. Yang harus ini punya Allah.
Jangan lawan arus, kita jalanin aja itu. Nanti sampai ke surga kalau kita jalan juga. Tapi jangan malas-malas. Ya, harus berjuang kita. Wara, jangan mentang-mentang awalun ini wara, malas-malas, bukan wara itu malas. Wara yaitu jika sudah merasa tiada hubungan antara dia dengan makhluk, baik dalam pemberian, penerimaan atau penolakan, dan semua itu hanya terlihat langsung dari Allah Ta'ala. Itu orang wara. Dia merasa yang memberi Allah, yang bisa mencabut nikmat dia Allah, yang bisa menjadikan dia selamat Allah. Sudah kembali sama Allah, sudah berserah sama Allah. Itu orang wara. Maka Sahal bin Abdullah berkata, di dalam iman tidak ada pandangan sebab perantara, sebab itu hanya dalam Islam. Sebelum mencapai iman, orang yang selalu sudah iman sama Allah, tidak ada lagi ilmu sebab. Allah semuanya dia lihat dari Allah. Sebab itu pun dia pikiran yang menciptakannya Allah. Tidak ada lagi. Tapi ilmu syariat berkisah masalah sabar. Sabar kenyang adalah akan menceritakan itu. Tapi kalau orang yang sudah percaya sama Allah, kenapa engkau kenyang? Allah yang selalu. Kenapa engkau sehat? Allah yang mengobati saya. Langsung Allah yang pandang. Udah tidak ada lagi kisah sabar. Sebab itu dianggap sumpah itu tajallinya Allah. Dokter itu dianggap tajallinya Allah yang memberikannya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semua hamba pasti akan makan rezekinya. Hanya mereka berbeda-beda dibilang. Ada yang makan dengan berhina-hina, yaitu peminta-minta. Ada yang makan rezekinya dengan bekerja keras, yaitu kaum buruh. Ada yang makan rezekinya dengan menunggu, yaitu pedagang yang menunggu lakunya barang. Ada pun yang makan rezekinya dengan rasa mulia, yaitu orang sufi yang merasa tidak ada perantara dengan Tuhan. Itulah orang-orang sufi yang mendapatkan wilayah dari Allah. Ketika lapar berdoa, ya Allah saya minta makan, langsung ada makanan. Ya Rabb, saya minta itu. Zaman ini terjadi di zaman Syekh Abdul Rahman Badal Hamdan. InsyaAllah kita minggu depan kesahan. Karena Habibnya agak terburu-buru hari ini. Meninggal dulu Rafiq Hidayah. Hari ini 3 harinya. Nabi istrinya minta tolong berkata sebentar aja untuk datang pulang. 3 hari ini. Habis maghrib ini acaranya tadi Habib sudah mulai ada tahlil. Ulun 20 menit lah. Kayaknya ulun sudah mau Ramadan. Hadir dulu sebentar, atau dapat sedikit baca, tapi bisa untung rumahnya dekat sini juga. Yang minta maaf, minta ampun, minta ridhonya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.